Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai pada bab ke-27, masih terkait dengan silaturahmi. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun fadlu silatir rahim. Bab tentang keutamaan silaturahim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab-bab masih terkait dengan silaturahmi untuk menjelaskan tentang kedudukannya. Ya, beliau sebelumnya telah menjelaskan tentang bab wajibnya silaturahmi. Kemudian juga beliau menyebutkan bab tentang silaturahim, dan sekarang beliau menjelaskan tentang bab keutamaan silaturahmi. Kemudian beliau membawakan suatu hadis. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Ya Rasulullah, sungguhnya aku punya kerabat yang aku menyambung silaturahmi dengan mereka, namun mereka memutuskan silaturahmi dariku. Yaqta'unani, aku menyambung mereka, mereka memutuskan silaturahmi denganku. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusiuna ilayya, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Wa yajhaluna alayya, mereka bersikap seperti orang-orang bodoh kepadaku. Wa ahlumu anhum, adapun aku bersikap bijak terhadap mereka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kana kama taqul, jika memang perkaranya seperti yang engkau utarakan, ka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan engkau menyuapkan kepada mereka debu yang panas ke mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan senantiasa ada penolong dari Allah yang menolongmu untuk menghadapi mereka, madum ta'ala dzalik, selama engkau dalam kondisi demikian. Itu selama engkau membalas keburukan mereka dengan kebaikan mereka. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka dia muayyad, dia akan ditolong oleh Allah. Allah akan kirim penolong yang akan menolongnya, ya. Kita baca kembali hadis ini. Hadis ini mengkisahkan tentang seorang yang datang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan tentang bagaimana kerabat yang dia dapati, ya, bahwasanya dia sudah menyambung mereka, asiluhum wa yaqta'uni, aku nyambung silaturahmi dengan mereka, namun mereka memutuskan, itu aku berbuat baik, mereka membalas kebaikanku dengan keburukan, ya. Jadi aku menemui mereka, mereka tidak menemuiku, ya. Aku mendatangi mereka, mereka tidak mau mendatangiku. Seperti itu. Kemudian aku berbuat baik, wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka, yaitu aku melakukan berbagai bentuk kebaikan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, yang intinya aku hantarkan kebaikan kepada mereka. Namun apa balasannya? Wa yusiuna ilayya, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Ini kondisi yang sangat berat. Seorang berusaha menyambung silaturahmi tapi dibalas dengan keburukan. Berbuat baik dibalas dengan keburukan. Kemudian wa yajhaluna alayya, mereka berbuat kepadaku seperti sikap orang-orang jahil. Itu orang jahil seperti apa? Kata-katanya kasar, tidak sopan, keras, menyinggung, ngomong seenaknya. Itu perbuatan-perbuatan orang bodoh. Itu mereka sikapnya kasar kepadaku. Tapi aku balas mereka dengan kebaikan, kata dia, wa ahlumu anhum, yaitu aku membalas kebodohan mereka dengan sifat hilm. Hilm itu sabar, tidak membalas keburukan-keburukan, ya. Padahal mampu untuk membalas, itu namanya al-hilm, yaitu sifat bijak, dengan tetap membalas sikap kasar mereka dengan kata-kata yang baik, dengan kelembutan, ya.
Dia mengkisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia minta petunjuk kepada Nabi. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia rubah sikapnya? Apakah dia bertahan dengan sikapnya tersebut? Dia minta petunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara yang sulit ya. Berhadapan dengan kerabat yang seperti ini. Kita berbuat baik kepada mereka, mereka tidak berterima kasih, malah membalas dengan keburukan ya. Dan kita dapati sebagian orang seperti itu ya. Saya ada kawan, dia berbuat baik sama saudaranya. Saudaranya tidak pernah terima kasih. Saya bilang, kenapa tidak terima kasih? Dia selalu menganggap memang kewajibanmu sebagai adik kepada saya seperti itu. Jadi bahkan kurang, ini kurang nih. Jadi bukannya terima kasih malah menyalah-nyalahkan. Dia sudah bantu, sudah diberikan ini, diberikan anu. Tidak berterima kasih. Dia merasa kamu memang wajib untuk begitu kepadaku. Ya, tidak tahu diri. Tapi ada orang seperti itu. Kita berbuat baik kepada mereka, mereka tidak tahu diri. Seperti dialami oleh lelaki ini. Diuji dengan kerabat yang akhlaknya buruk. Dibaikin malah dibalas dengan keburukan. Disambung malah diputuskan. Disikapi dengan sikap-sikap seperti orang bodoh, kasar ya. Padahal namanya manusia kalau dibaikin harusnya balas dengan apa? Kebaikan. Tapi ini sudah kerabat, malah mentang-mentang malah membalas kebaikan dengan keburukan. Maka dia minta petunjuk kepada Nabi apa yang harus dia lakukan. Maka Nabi SAW menyuruh dia bersabar, bertahan dengan apa yang dilakukan tersebut. Dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada orang ini, la in kana kama taqul, kalau kondisinya seperti yang kau utarakan, benar-benar seperti itu, yang Nabi tidak tahu hal gaib, Nabi ini benar atau tidak, wallahu alam, tapi Nabi mengatakan kalau kondisinya seperti yang kau ucapkan, fa ka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan engkau memasukkan al-mal yaitu debu yang panas ke mulut mereka. Ramad al-har itu namanya al-mal. Kalau kita bakar arang setelah kena api lama-lama dia menjadi apa? Debu baru setelah pembakaran debu tersebut masih apa? Masih panas. Itu namanya al-mal. Nah, kalau kau sikapnya seperti kau masukkan seperti engkau memasukkan al-mal ke dalam mulutnya itu mulut mereka kepanasan seperti dimasukin oleh debu yang panas tersebut. Dan tusifu as-saf ya tusifuhumul mal maksudnya yaitu engkau memasukkan debu tersebut tanpa dicampur dengan apapun, tanpa dicampur dengan air, tanpa dicampur dengan yang lainnya, kering-kering kau masukkan dalam mulut mereka. Ini menggambarkan bahwasanya as-sufuf yaitu engkau masukkan as-safuf yaitu engkau masukkan debu tersebut kering yang panas ke mulut mereka. Intinya Rasulullah SAW yang menjelaskan yang mudarat mereka bukan engkau. Yang mudarat adalah mereka bukan engkau. Sementara engkau tetap mulia bahkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Senantiasa Allah akan kirimkan penolong untuk menolongmu selama kau demikian sikapmu ya. Selama kau demikian sikapmu. Ini dalil bahwasanya orang yang bersabar dengan kerabatnya yang berbuat buruk kepadanya diperhatikan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Muayyad min indillah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kirim penolong. Entah malaikat entah yang lainnya menolong dia untuk bertahan. Kenapa? Pahala dia banyak. Yang susah adalah kerabatnya karena mereka seperti selalu makan apa? Debu yang panas ya. Ya, debu yang panas. Bentuk menunjukkan bahwasanya mereka tidak punya rasa malu, tidak berakhlak. Harusnya kebaikan dibalas dengan kebaikan, mereka malah membalas kebaikan dengan keburukan. Sementara dia mendapatkan pahala yang utuh. Kemudian dia juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bilang, jika seorang berbuat baik kepada kerabat ternyata dibalas dengan keburukan, bisa jadi Allah ingin kebaikan baginya. Allah ingin pahalanya utuh. Allah ingin pahalanya sempurna. Allah ingin dia benar-benar berbuat demikian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menyambung silaturahmi terkait dengan menyambung silaturahmi ada 3 model. Yang pertama adalah al-mukafi. Al-mukafi itu seorang yang hanya berbuat baik kalau dibaikin. Maka ini bukan penyambung silaturahmi sejati. Kalau dia berbuat sama kerabatnya balas kebaikan, dia lanjutkan silaturahminya. Tapi kalau dia berbuat baik, kerabatnya memotong, dia tidak lanjutkan lagi. Ini namanya al-mukafi, yaitu membalas dengan setimpal. Ini bukan penyambung silaturahmi sejati. Tapi penyambung silaturahmi sejati seperti ini. Yang dia berbuat kebaikan meskipun diburukin oleh karib kerabatnya.
Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi. Innamal wasil man idza quti'a rahimuhu wa salaha." Sungguhnya penyambung silaturahmi sejati bukanlah yang membalas dengan setimpal. Dia baik kalau keluarganya baik. Itu bukan penyambung silaturahmi sejati. Walakinnal wasil, tapi penyambung silaturahmi sejati yang tetap berbuat baik meskipun diputuskan. Seperti contohnya orang ini. Kenapa? Menunjukkan dia menyambung silaturahmi karena Allah, bukan ingin mendapat balas budi dari kerabat yang dia baikin. Makanya jika di antara kita ada yang mengalami seperti ini, dia berbuat baik sama orang tuanya balas dengan keburukan, mengejek apa yang dia berikan, bisa jadi. Dia berbuat baik sama kakaknya tidak menganggap sama sekali. Seperti yang saya katakan tadi, ada teman datang, "Ya Ustaz, saya sudah berbuat baik, saya sudah bantu dia, bantu suaminya." Tapi kakak tidak ada kata terima kasih, malah mengatakan ini kurang. Memang ini kewajibanmu sebagai adik. Ya. Dulu yang rawat kamu ketika kamu masih kecil saya, jadi repot. Jadi kakaknya tidak merasa punya utang budi sama sekali sama adiknya. Bahkan adiknya disalah-salahin karena kurang banyak. Ya. Bagaimana? Ini berarti Allah ingin pahalamu apa? Sempurna. Maka kalau kita berbuat baik diuji dengan kerabat yang tidak tahu berterima kasih, enggak ada masalah. Allah ingin pahala kita apa? Sempurna. Berarti kita menyambung itu benar-benar tulus mencari pahala dari Allah. Dan pahala sempurna berarti apa? Kalau pahala sempurna berarti rezeki kita insyaallah lancar, berarti umur kita insyaallah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah kirim penolong yang akan menolong kita. Maka kalau kita sabar, kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang buruk adalah yang qati', yang memutuskan silaturahmi. Orang baik malah dia putusin. Jadi saya ulangi, tingkatan ada 3. Pertama al-mukafi, yaitu hanya baik kalau dibaikin. Yang kedua yang terbaik adalah menyambung meskipun diputusin. Yang ketiga yang memutuskan, itu yang dosa besar. Ini dalil bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah bab fadlu silaturahim. Bab keutamaan menyambung silaturahmi. Apa keutamaannya? Keutamaannya orang yang bersabar dalam menyambung silaturahmi, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kirim zahir, yaitu penolong yang akan menolongnya. Tidaklah Allah kirim penolong kepadanya kecuali dia punya manzilah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ikhwan dalam menyambung silaturahmi, sabar. Sungguhnya Allah bersamamu ketika engkau sedang menyambung silaturahmi. Ya, berbuat baik sama sebagian orang, dia mungkin tidak punya apa-apa, dia berbuat baik sama ibunya tidak menghargai. Kenapa? Ada kakak-kakaknya kaya memberikan lebih daripada dia. Ya sudah sabar aja. Apa? Yang penting saya sudah niat baik. Mungkin bawa kue murahan. Duit cuma mampu beli kue murahan. Mungkin kakak beli kue yang mahal ya. Mungkin bisa cuma kasih emas 1 gram, kakak mungkin kayak 1 kilo. Ya sudah mau diapain? Kamu ya sudah mampunya cuma gitu. Biarin mau ibu ngomel mau apa biarinlah. Kita cari pahala di siapa? Allah. Mau enggak dihargai enggak ada masalah. Memang sakit hati sih, sakit memang. Tapi sabar. Tapi apa? Sabar karena orang yang menyambung silaturahmi mulia dan memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bab berikutnya. Kadang-kadang saya dapat laporan sebenarnya, ada juga yang datang kepada saya sudah pernah sampaikan. Dia bilang, "Ustaz, saya ini gimana? Kalau kasih bantuan sama adik-adik saya, kalau saya kasih banyak mereka bilang sombong. Kalau saya kasih dikit bilang apa? Pelit." Enggak apa-apa, biarin aja. Kasih aja. Sedikit aja enggak usah banyak-banyak. Tapi maksudnya apapun dilakukan salah karena mereka ada pandangan dengan mungkin hasad, mungkin dengki, mungkin apa namanya. Terkadang hasad di antara kakak dan adik. Bukankah kakak-kakak Yusuf hasad kepada Yusuf? Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, terjadi. Taib, hadis berikutnya masih tentang bab fadlu silaturahim, keutamaan silaturahim. Hadis nomor 53, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani akhi. Dari Ismail bin Abi Uwais dia berkata telah menyampaikan kepadaku saudaraku an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an Ibnu Syihab Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Abu Darda Al-Laitsi akhbarahu an Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ahadul mubasysyirina al-asyar al-mubasysyirina bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, bahwasanya Rasulullah pernah menukil dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla atau qala Allah jalla wa azza,
telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Di antara nama-nama Allah adalah apa? Ar-Rahman, itu Maha Penyayang, Maha Rahmat. Rahmat itu kasih sayang, yang Maha kasih sayang itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku menamakan rahim dari namaku Ar-Rahman. Aku menamakan rahim, aku ciptakan rahim, kemudian aku namakan dengan rahim, dan rahim itu sama-sama huruf ra, ha dan apa? Mim, dari rahmat. Dan itu aku ambil dari namaku Ar-Rahman. Ya, ini menunjukkan rahim ini spesial karena Allah memberi nama rahim dari nama Allah Ar-Rahman yang terkait dengan kasih sayang. Faman wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambungnya, menyambung rahim, maka aku akan menyambung kebaikan baginya. Wa man qata'aha, siapa yang memutuskan rahim, memutuskan satu rahim, batattuhu, maka aku akan memutuskannya. Itu akan memutuskan dia dari segala kebaikan. Aku akan memutuskan dia dari segala kebaikan. Taib, di sini hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf dengan para ulama. Apakah lafalnya dari Nabi atau lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau maknanya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah lafalnya dari Nabi ataukah dari Allah Subhanahu wa taala? Ada khilaf. Ada yang mengatakan lafalnya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Karena kalau lafalnya dari Allah maka seperti Al-Qur'an. Maka seperti apa? Al-Qur'an. Ada yang mengatakan lafalnya dari Allah, maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bukan dari Al-Qur'an karena tidak semua firman Allah adalah Al-Qur'an. Tidak semua firman Allah adalah apa? Al-Qur'an. Firman Allah ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Allah berfirman dengan kepada malaikat atau bicara Nabi Adam. Tidak semua firman Allah kemudian menjadi apa? Al-Qur'an. Allah alam bisawab, tetapi intinya hadis qudsi tidak seperti apa? Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi, Al-Qur'an itu kita berpahala dengan baca lafalnya. Hadis tidak demikian. Hadis tidak demikian. Kemudian Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir dan tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Adapun hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna, dan hadis tidak mutawatir. Makanya hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu sebagaimana hadis-hadis Nabi yang lainnya. Intinya hadis qudsi adalah Rasulullah meriwayatkan dari Allah suatu riwayat dan Rasulullah menisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hadis qudsi dan dia bukan Al-Qur'an. Dalam hadis qudsi ini Allah berkata, Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah yang semisalnya Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua nama yang saling bergandengan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Khilaf di kalangan para ulama apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dari pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ar-Rahman adalah menunjukkan tentang sifat rahmat Allah yang begitu agung dalam zat Allah, dan Ar-Rahim terkait dengan sampainya rahmat tersebut kepada makhluk, sampainya rahmat tersebut kepada makhluk. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada pendapat yang mengatakan Ar-Rahman adalah rahmat secara umum kepada mukmin maupun kafir, Ar-Rahim khusus kepada orang beriman. Namun pendapat Ibnu Qayyim lebih kuat, ya. Bahwasanya Ar-Rahman sighahnya fa'lan, yaitu menunjukkan tentang agungnya sifat rahmat yang ada pada Allah, dan Ar-Rahim adalah keterkaitan rahmat tersebut yang Allah berikan kepada makhluknya. Intinya Allah adalah Maha Rahmat. Dia Ar-Rahman, dia Maha Rahmat. Dan ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah karena rahmat Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Kemudian Allah sedang memuji dirinya dengan mengatakan Anar-Rahman, aku adalah zat yang Maha Penyayang. Setelah itu Allah menyebutkan Allah menciptakan rahim. Rahim Allah ciptakan dan Allah memberi nama dari nama Ar-Rahman. Sama-sama istiqaqnya, sama-sama suku katanya dari rahima. Ar-Rahman, rahim hurufnya sama, ra, ha dan mim yang maknanya adalah kasih sayang. Makanya Allah mengatakan washtaqaqtu laha min ismi. Aku buatkan nama bagi rahim dari namaku. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan rahim, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah ambil nama dia dari nama Ar-Rahman, ya, dari Ar-Rahman. Oleh karenanya, karena kedudukannya tinggi, maka Allah berkata, "Faman wasalaha", siapa yang menyambungnya,
wasaltuhu. Aku akan sambung dia dengan segala kebaikan. Yakinlah orang yang suka menyambung silaturahmi, dia akan disambung oleh Allah dengan berbagai macam kebaikan, baik yang dia sadari maupun dia tidak sadari, yang dia duga maupun yang tidak dia duga-duga. Dengan syarat dia nyambung silaturahmi. Sambung kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada tantenya. Semua keluarganya senang sama dia. Kenapa? Dia orang yang murah hati, bertutur kata yang baik, tidak hasad, tidak dengki, membalas keburukan dengan kebaikan, ya, tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang, sehingga orang semua senang sama dia. Orang seperti ini selalu memikirkan kerabatnya, kalau ada rezeki dia bagi-bagi, maka Allah akan menyambungnya. Kata Allah, wasaltuhu, man wasalaha, siapa yang nyambung rahim, menyambung silaturahim, wasaltu, aku akan sambung dia. Sambung dia dengan berbagai macam kebaikan. Diberikan kemudahan rezeki, dipanjangkan umurnya, diberikan baik dalam agamanya, ya. Allah umum, wasaltu, aku akan menyambungnya dengan berbagai macam kebaikan yang Allah kehendaki. Karena agungnya rahim. Sebaliknya, wa man qata'aha, siapa yang memutuskannya, ancaman. Siapa yang silaturahmi, batattuhu, aku akan memotongnya daripada berbagai macam kebaikan. Ada orang hidup dengan memutuskan silaturahmi, ribut dengan bapaknya, ribut dengan kakaknya, ribut dengan ibunya, ribut dengan adik kandungnya, ribut dengan tantenya. Ini orang menderita seperti ini. Allah akan buat dia menderita, Allah akan buat dia. Mungkin dia punya kekayaan tapi dia menderita, orang seperti ini. Kenapa dia memutuskan silaturahmi? Ya. Hidupnya tidak tenteram, ya. Karena dia memutuskan silaturahmi. Banyak kebaikan yang Allah akan putuskan darinya. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berbuat baik, siapa yang menyambung, Allah sambung. Siapa yang memutuskan, Allah putuskan. Ini menunjukkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Siapa yang menyambung silaturahmi, Allah akan sambung dia dengan berbagai macam kebaikan dari yang arah dia sangka maupun tidak dia sangka-sangka. Jadi seorang usahanya sukses. Kenapa? Karena dia nyambung silaturahmi. Dia kalau mau gabung-gabungkan secara hukum duniawi enggak nyambung. Apa kaitannya kita baik sama kakak adik kemudian dimudahkan rezeki? Enggak ada kaitannya secara hitungan duniawi enggak ada. Tapi ini cara Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dimudahkan ibadah, dia dimudahkan haji, dimudahkan pengajian, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari hal yang haram. Kenapa? Dia berbakti sama ibunya. Bagaimana kaitannya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang menyambung kebaikan baginya karena dia telah menyambung silaturahmi. Baik, hadis berikutnya. Hadis ke-54 masih tentang fadlu silaturahim, keutamaan menyambung silaturahim. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awana an Utsman ibn al-Mughirah an Abi al-Ambas qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahti. Kata Abu al-Ambas bahwasanya aku masuk menemui Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin As itu sahabat junior, anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridainya dan meridai ayahnya itu Amr bin As. Fil Wahti, yakni ardan lahu bi Taif. Al-Wahti yaitu ardun munkhafidhah, yaitu tanah yang agak di bawah yang dia miliki yang ada di kota Taif. Kita tahu itu adalah dataran tinggi, tapi ada dataran agak landai, tempatnya milik Abdullah bin Amr bin As dan dia lagi berada di kaplingannya atau tanahnya tersebut. Faqala, maka dia berkata, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isbi'ahu. Faqala, Rasulullah SAW pernah membengkokkan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW membengkokkan jarinya, isbi'ahu, atafa itu membengkokkan. Maka Rasulullah SAW berkata, ar-rahim syajanatun minar rahman atau syujnatun minar rahman. Ar-rahim itu ini maknanya sama seperti hadis sebelumnya. Ar-rahim adalah syajnah. Syajnah itu dalam bahasa Arab seperti kalau ada pohon kemudian punya akarnya saling menjaring ya. Akarnya banyak sambung menyambung satu dengan itu disebut dengan bahasa Arab namanya syujnah atau syajnah. Ar-rahim syajnah minar rahman, yaitu ar-rahim itu berasal daripada ar-rahman ya. Seperti akar ini dari pohon ini akarnya ini ya. Jadi masih berkaitan ya. Yang menunjukkan bahwasanya rahim itu adalah asar atau dampak dari sifat Allah Ar-Rahman.
Nama Allah Ar-Rahman, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man yasiluha yasiluhu. Siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambung kebaikan kepadanya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Man yasilha yasilhu. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Siapa yang memutus rahim, maka Allah akan memutuskan kebaikan darinya. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha lisanun taliq dzalak, laha lisanun taliq dzalak yaumil qiyamah. Rahim itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan punya lisan yang mudah berbicara dan dzalak yaitu fasih, pandai berbicara pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Taib, hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang keutamaan fadlu silaturrahim. Keutamaan silaturrahim. Disebutkan bahwasanya Abul Anbas menemui Abdullah bin Amr bin As di tanah miliknya di kota Taif, yang tanah tersebut agak landai ya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis. Ketika menyampaikan hadis, Rasulullah SAW membengkokkan jarinya. Seakan-akan Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya ada keterkaitan antara rahim dengan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada keterkaitan antara rahim dengan nama Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Maka Rasulullah SAW berkata, Ar-Rahim sajnah atau syijnah atau syujnah. Tiga bisa dibaca. Sajnah, syujnah, syijnah. Yaitu akar-akar pohon. Syujnah dalam bahasa Arab itu akar pohon yang mutasyabikah. Al-uruq al-mutasyabikah. Akar pohon yang saling masuk satu dengan yang lainnya. Ya. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya rahim itu punya keterkaitan sangat erat seperti akar-akar yang saling terkait dengan nama Ar-Rahman. Dan ini menunjukkan tentang agungnya rahim. Karena seperti hadis sebelumnya ya, ini menunjukkan akan agungnya rahim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Sementara hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Rasulullah mengulangi hal ini dalam beberapa hadisnya. Karena yang pertama tadi kita sebutkan hadis riwayat Abdurrahman bin Auf, yang sekarang hadis riwayat siapa? Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah mengulang-ulangi hadis tersebut sehingga didengar oleh sahabat. Namun di sini ada makna tambahan ya. Jadi Rasulullah berkata, "Man yasilha yasilhu." Siapa yang menyambung rahim, Allah akan menyambung kebaikan dengannya. Wa man yaqta'ha, siapa yang memutuskan rahim, yaqta'hu, Allah akan memutuskan keburukan, Allah akan memutuskan kebaikan darinya. Di akhir hadis Rasulullah jelaskan tentang agungnya rahim. Rahim ini pada hari kiamat akan datang. Dia sebenarnya rahim itu suatu yang abstrak. Suatu yang abstrak, dia bukan benda, dia abstrak. Itu tidak. Tetapi Allah akan mewujudkan dia dalam bentuk suatu yang konkret pada hari kiamat kelak. Dan ini banyak dalam hadis-hadis. Seperti misalnya Rasulullah SAW sebutkan ketika seorang masuk dalam kuburan, maka datanglah ada seorang berwajah tampan, beraroma harum. Maka penghuni kubur bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang tersebut berkata, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Aku adalah berbakti pada orang tua, aku adalah baca Quranmu, aku adalah salat malammu. Artinya amalan tersebut sesuatu yang abstrak, tapi Allah wujudkan dalam bentuk yang konkret pada hari kiamat. Ini contoh. Sebaliknya, orang yang di kuburan berbuat keburukan, maka datang seorang berburuk rupa, mengerikan, kemudian baunya busuk. Ditanya oleh penghuni kubur tersebut, "Man anta? Siapa engkau?" Dia menjawab, "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amalan burukmu. Aku adalah berdurhaka sama orang tuamu, aku adalah meninggalkan salat dan macam-macam. Jadi amal yang dia abstrak didatangkan Allah dalam bentuk konkret, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bagaimana merubah yang Maha ala kulli syai'in qadir, merubah dari yang suatu abstrak menjadi konkret. Demikian juga misalnya Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Baqarah wal Imran." Bacalah surat Al-Baqarah dan Al Imran. Kenapa? Fa innahuma zahrawatan, ada dalam riwayat goyayatan, ya gomamatan. Sungguhnya surat Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang dalam bentuk awan yang menaungi. Jadi datang dalam bentuk yang konkret. Allah rubah dari yang abstrak menjadi apa? Padahal kita baca tilawah kan bukan suatu yang konkret, suatu yang abstrak, tapi didatang dalam bentuk yang konkret. Demikian juga dalam hadis ketika Rasulullah SAW berbicara tentang kematian. Kata Rasulullah SAW, "Yu'ta bil maut ala hayatil kabsh yaumal qiyamah bainal jannah wan nar." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan kematian
dalam bentuk domba di antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kemudian disembelih di antara mereka. Disembelih artinya maut tersebut disembelih sehingga dikatakan ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni surga, kalian akan kekal, tidak ada kematian dalam surga. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fiha la mauta fiha. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal, tidak ada kematian dalam neraka jahanam. Kenapa? Kematian sudah saya sembelih. Kematian abstrak, tapi Allah datangkan dalam bentuk konkret, kemudian Allah sembelih di hadapan mereka. Demikian juga sebenarnya ulama berpendapat, bagaimana ditimbang amal soleh pada hari kiamat? Bukankah amal kita ditimbang? Ada mizan, ya. Ada timbangan kebajikan, timbangan apa? Keburukan. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang timbangan kebajikannya berat, maka dia akan dalam masuk surga dalam kehidupan yang dia sukai. Dan siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih berat timbangan keburukannya, timbangan kebaikannya ringan, timbangan keburukannya lebih berat, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah engkau itu neraka jahanam itu api yang dipanaskan. Sudah api dipanasin lagi. Nah, bagaimana cara menimbang amal saleh? Ada yang mengatakan amal tersebut dibuat konkret oleh Allah. Ya. Indikatornya dibuat dalam bentuk konkret, paham? Seperti gampangnya kita panas kan abstrak kan? Tapi ada indikatornya dengan termometer, ya enggak? Termometernya suatu yang konkret, kelihatan. Tapi sebenarnya dia suatu yang abstrak. Tapi ketika ditaruh jadi ada indikator yang konkret. Intinya, saya ingin sampaikan, rahim pun demikian. Ini hal terjadi pada hari kiamat, kita beriman saja. Kalau Allah bilang begini, Allah bilang Nabi bilang begini, kita beriman. Kita beriman. Dan Allah mampu merubah suatu yang abstrak menjadi apa? Konkret. Contohnya rahim. Rahim adalah suatu yang abstrak. Kita nyambung silaturahmi, enggak ada silaturahmi ya. Senyum sama keluarga, beri hadiah, itu namanya rahim. Itu namanya menyambung apa? Silaturahim. Tetapi ini semua akan hadir pada hari kiamat kelak. Rahim ini akan datang dalam bentuk yang konkret, laha lisanun talq, punya lisan yang pandai berbicara, wa dzalq fasih, bicaranya enggak terbata-bata, lancar. Yaumul qiyamah, dia akan hadir pada kiamat. Buat apa? Untuk membela orang yang menyambungnya dan untuk menjatuhkan orang yang memutuskannya. Ini menunjukkan rahim adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak ketika orang melewati sirat, maka rahim dan amanah menunggu. Rahim dan amanah apa? Menunggu, ya. Kalau saya tidak salah ingat hadis ini, ya. Ada hadisnya, ya. Intinya sama seperti ini, yaitu rahim suatu yang abstrak datang dalam bentuk yang konkret. Sehingga dia akan membela, ya. Membela orang yang menyambungnya dan menyerang orang yang menyerangnya. Dan terlalu banyak hadis. Contoh kata Rasulullah SAW, as-siyam wal Quran, sungguhnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan apa? Membela orang yang membacanya. Demikian juga siyam wal Quran yashfa'ani. Sungguhnya Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Al-Quran berkata, berarti kan amal kita baca Quran datang dalam bentuk yang konkret. Dia berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah menghalangi dia dari membaca, dari tidur, karena dia baca Al-Quran. Maka berilah syafaat kepadaku untuknya. Padahal kalau kita baca Al-Quran, tilawah itu bukan suatu yang konkret, tapi hari kiamat datang dalam bentuk yang konkret membela. Kemudian puasa, ya. Puasa berkata, ya Rabbi, aku telah menghalangi dia daripada makan dan minum dari syahwatnya. Maka berilah syafaat kepadaku, izinkan aku beri syafaat untuknya. Karena saya ingin menyampaikan sepanjang lebar, karena orang Mu'tazilah terkadang menolak. Mereka bilang gimana? Di antara mereka yang menolak adanya timbangan. Mereka timbangan enggak ada, apa yang mau ditimbang? Amalan abstrak, timbang. Timbang itu sesuatu yang konkret. Ada benda kita timbang baru kita. Makanya tidak ada namanya timbang. Ini pakai apa? Logika. Oke? Logika. Jadi akan datang rahim kemudian membela atau menyerang, ya. Seperti sabda Nabi SAW, Al-Quran hujjatun lak au alai. Quran itu akan membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat. Membelamu kalau kau amalkan, menyerangmu kalau kau tidak
amalkan. Tapi hadis berikutnya, hadis yang sama, mirip. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Sulaiman an Muawiyah bin Abi Muzirrid atau Muzrid ya, an Yazid bin Ruman ya, atau bin Abi Muzarrid ya, an Yazid bin Ruman an Urwah bin Zubair ya. Dari Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kita sering dapat hadis Urwah bin Zubair dari Aisyah atau Abdullah bin Zubair dari Aisyah karena Urwah dan Abdullah bin Zubair adalah ponakan-ponakannya siapa? Aisyah. Urwah dan Abdullah bapak mereka Zubair bin Awam, salah seorang dari yang dijamin masuk surga, dari 10 orang di masuk surga, Zubair bin Awam, dan ibu mereka Asma bintu Abi Bakar. Ibu mereka Asma bintu Abi Bakar. Asma adalah kakaknya siapa? Aisyah. Sehingga mereka adalah ponakan-ponakannya Aisyah dan mereka adalah mahram-mahramnya Aisyah. Aisyah sendiri radhiyallahu anha kunyahnya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah yaitu berkunyah pada ponakannya. Ummu Abdillah masih dari Abdullah bin Ibnu Zubair. Hanya saja Abdullah bin Zubair sahabat, Urwah bin Zubair bukan sahabat. Seperti ini, an Urwah ibnu Zubair, dari Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah khalahnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ar-rahim syajanatun minallah. Man wasalaha wasalahullah. Rahim adalah akar yang kokoh dari Allah, maksudnya dari nama Ar-Rahman. Man wasalaha, siapa yang menyambungnya, wasalahullah, Allah akan menyambung kebaikan untuknya. Wa man qata'aha, qata'ahullah, siapa yang memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, bahwasanya Ar-Rahim diambil daripada Ar-Rahman. Tadi kita sebutkan sudah sebelumnya hadis Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdullah bin Abbas, sekarang dari hadis siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menunjukkan Rasulullah SAW sering menekankan perkara ini sehingga diriwayatkan oleh beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, hadis berikutnya, bab berikutnya, bab ke-28. Masih terkait dengan keutamaan silaturahim ya. Tetapi lebih spesifik ya. Kalau yang tadi kita sebutkan ya, umum ya, siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan sambung kebaikan kepadanya di dunia maupun di mana, di akhirat. Demikian juga rahim akan datang pada hari kiamat membela orang yang menyambungnya. Akan bela orang yang menyambungnya, menyerang orang yang memutuskannya. Yang ini adalah kebaikan yang disegerakan, yang hadis bab berikutnya tentang kebaikan di dunia. Babu silatir rahim tazidu fil umur. Bab bahwasanya silaturahmi menambah umur. Hadis ke-56, Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Saleh. Qala haddatsani Al-Laits, qala haddatsani Uqail atau Aqil an Ibnu Syihab Az-Zuhri qala akhbarani Anas ibnu Malikin. Kata Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a aw yunassa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, dibentangkan rezekinya dan ditunda kematiannya, yaitu diperpanjang umurnya, maka sambunglah silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan, dilapangkan rezekinya, wa an yunassa'a fi atharihi, yaitu ditunda kematiannya, yaitu diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, maka dia sambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya keutamaan silaturahmi bukan hanya terkait di akhirat saja. Bukan berarti silaturahmi sebab masuk surga saja, dapat pahala yang besar, dibela oleh rahim pada hari kiamat kelak. Tetapi ternyata orang yang menyambung silaturahmi juga mendapatkan pahala yang disegerakan di dunia ya. Oleh karenanya di antara bentuk suudzon kepada Allah, kita menyangka kalau kita berbuat kebaikan hanya dibalas di akhirat saja. Itu tidak benar. Kalau kita berbuat kebaikan, kita dibalas di akhirat dan sebelumnya dibalas di dunia ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika membongkar kartunya kepada kakak-kakaknya yang telah mendoliminya, yang membuangnya, dijual jadi budak, kemudian ternyata
Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang pembesar di negeri Mesir. Setelah akhirnya dia bongkar kartunya, dia berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Dia berkata, "Wahai kakak-kakakku, sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." Ya, buktinya saya diangkat jadi apa? Pembesar. Artinya Allah berikan saya kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Nabi Yusuf berkata, jadi jangan kita sangka kalau kita berbuat baik cuma dibalas di akhirat saja. Di dunia Allah kasih. Allah juga kasih sesuai dengan kebaikan yang pantas buat agama kita. Tidak harus kaya raya, tidak, tapi Allah berikan kebaikan yang baik untuk kita. Allah berikan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Maka apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, itu ada kebahagiaan. Siapa yang tidak bisa masuk surga di dunia tersebut, dia tidak akan masuk surga akhirat. Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan orang beriman pasti apa? Bahagia. Apapun kondisinya, tidak harus kaya raya, tapi dia akan bahagia. Allah akan berikan kebaikan pada dia berupa kebahagiaan. Apa sih kenikmatan dunia yang paling besar? Kenikmatan dunia paling besar bahagia. Apa sih kenikmatan dunia paling besar? Kenikmatan dunia paling besar apa? Kebahagiaan. Kalau kaya tapi enggak bahagia percuma. Ya, punya istri cantik tapi ngomel melulu percuma. Ngomel melulu terus pusing kepala ya. Apalagi kalau yang ngomel 2 orang, waduh pusing. Bukan curhat ya, enggak ya. Percuma, cantik-cantik tapi ngomel melulu percuma. Mending pas-pasan tapi sayang. Apalagi kalau cantik. Maksud saya, yang kenikmatan dunia paling indah bahagia. Bahagia entah mau kaya, miskin, penting bahagia berarti Anda sudah dapat kenikmatan yang terindah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak akan dapat surga apa? Akhirat. Berarti dia tidak beriman. Berarti tidak beriman. Ya. Maka seorang ketika berbuat kebaikan, jangan dia suudzon kepada Allah, dia menyangka hanya dibalas di mana? Di akhirat. Di dunia juga Allah berikan. Lihat Nabi Yusuf. Kakaknya kaget, loh ternyata anda sudah jadi pembesar di kota Mesir. Nabi Yusuf menjawab, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi di antara amalan-amalan soleh ada ganjaran duniawi. Contohnya adalah menyambung silaturahmi. Bahkan Rasulullah SAW motivasi dengan ganjaran duniawi tersebut. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunassa'a aw yunsa'a fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambunglah silaturahmi. Di dunia ini apa yang paling kita sukai? Paling suka panjang umur dan uang banyak. Itu enggak? Iya enggak? Apa yang paling kita sukai? Panjang umur dan uang banyak. Kalau uang banyak bisa macam-macam, bisa punya banyak-banyak yang lain. Kalau panjang umur juga bisa macam-macam karena sehat dan macam. Tapi kalau umur habis, uang udah habis, repot ya. Macam-macam enggak bisa. Makanya orang berusaha mengejar duit dengan kerja keras. Kalau bisa 1 hari 25 jam ya. Kerja keras. Dan kenapa orang olahraga ingin apa sebenarnya? Ingin panjang umur kan? Sehat buat apa? Panjang umur. Kalau sakit ke dokter, kalau enggak suka panjang umur sakit biar mati aja, enggak. Ini 2 hal yang paling menggelisahkan orang, bagaimana dapat rezeki, bagaimana bisa hidup apa? Sehat. Makanya ini 2 hal yang paling disukai oleh manusia dalam kehidupan ini, panjang umur, rezeki, lancar. Banyak metode bisa kita tempuh. Kerja kayak olahraga kayak apa? Ini metode yang dibolehkan. Ada sebab hukum sebab akibat. Makan sehat ya insyaallah. Makan kotor punya penyakit, kolesterol macam-macamnya. Tapi ada sebab lain, sebab ukhrawi, sebab agamis yang terkadang dilalaikan. Ingin panjang umur dan lapang rezeki, sambung silaturahmi. Ini justru terkadang sebab ini terkadang lebih kuat daripada sebab yang materialistis ya. Sebab ukhrawi ini, sebab agamis terkadang lebih kuat, sebab akibatnya lebih kuat daripada sebab yang kita lakukan secara duniawi ya. Maka Rasulullah SAW beri motivasi. Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Lakukan, Anda akan lihat apa? Hasilnya. Lakukan, Anda akan lihat apa? Hasilnya. Baik. Apa maksud hadis ini? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama, secara umum banyak pendapat, tapi 2 pendapat besar dengan para ulama.
Ada yang mengatakan maksudnya ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya, maksudnya umurnya tetap aja, rezekinya tetap aja, cuma diberkahi. Diberi berkah. Artinya dia punya uang segitu saja, tapi ternyata uangnya bukan foya-foya, tapi dia untuk ibadah, untuk dapat pahala yang banyak, bisa buat dia bahagia uang sedikit itu. Ya. Tidak seperti orang yang punya uang banyak tapi tidak bahagia. Sehingga uang banyak tidak bahagia, malah narkoba, malah main perempuan, malah mencari kebahagiaan di luar. Duit banyak, terkenal malah tidak bahagia. Enggak, dia diberkahi oleh Allah. Hartanya segitu saja tapi dia bahagia. Ketemu orang senyum, orang tanya gimana kondisimu? Alhamdulillah, bisa senyum. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Meskipun begini ya, cukup alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sementara orang yang diberi duit banyak ternyata terkadang tidak cukup. Kenapa? Begitu banyak duit, banyak lagi kebutuhan. Kebutuhan lagi tambah, kebutuhan lagi tambah, kebutuhan lagi tambah. Listrik yang harusnya 800 watt jadi 5000 watt. Nambah lagi bayar. Pajak bertambah, ini tambah. Jadi dia maksudnya adalah hartanya tetap saja tetapi berkah. Ini berat pertama. Demikian juga umurnya tidak bertambah. 50 tahun atau 60 tahun bisa segitu saja tapi berkah. Dalam umurnya tersebut dia bisa taat kepada Allah, dia bisa berapa kali khatam Quran, dia bisa berapa kali umrah, dia bisa haji, dia bisa berbakti sama orang tua, dia bisa pergi ke masjid. Sehingga umurnya berkah. Umurnya tidak dia buang-buang. Ini dampak dari dia suka menyambung silaturahmi. Allah berkahi umurnya. Allah berkah. Dan orang seperti ini ada, umurnya berkah. Gimana punya ke masjid, nyinggung orang tua, kerja, urus anak istri, baca Quran, subhanallah. Berkah kehidupannya. Tidak neka-neko, tidak terlalu banyak omong, tidak terlalu banyak pergaulan, hidupnya berkah. Ini pendapat pertama. Karena mereka mengatakan bahwasanya umur dan rezeki sudah ditakdirkan tidak bisa bertambah, sudah gitu-gitu aja. Berarti yang dimaksud ditambah adalah keberkahan. Paham? Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya umur benar-benar ditambah, rezeki benar-benar ditambah. Artinya sebagaimana penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan juga penjelasan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah ingin menjelaskan sebab tambah rezeki nyambung silaturahmi. Sebab tambah umur nyambung silaturahmi. Seperti saya tanya sama antum, rezeki sudah ditakdirkan enggak? Sudah. Tapi kita tahu sebab cari rezeki kerja, ya enggak? Sebab cari rezeki adalah kerja. Kalau seorang tidak kerja ya rezekinya berarti takdirnya segitu. Jadi Allah menciptakan takdir akibat dengan sebab. Kita tidak tahu akibat tersebut tapi kita bisa menempuh apa? Sebab. Ini seperti lapar dan kenyang sudah ditakdirkan. Sebab untuk kenyang ya makan. Seperti itu. Sebab dapat rezeki banyak nyambung silaturahmi. Sebab umur panjang nyambung silaturahmi. Sehingga pendapat kedua lebih kuat bahwasanya benar-benar ini hakiki, ditambah rezekinya, ditambah umurnya. Terus bagaimana catatan takdir? Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz yang tidak berubah. Jadi malaikat mencatat takdir tentang rezeki dan umur, nanti dihapus oleh Allah, ditetapkan yang baru. Ada yang mengatakan, sebenarnya mengatakan ketika malaikat catat tentang rezeki orang ini, catat dengan dua catatan misalnya. Kalau dia tidak menyambung silaturahmi, umurnya 50. Kalau nyambung silaturahmi, umurnya 70. Faham? Tetapi Allah sudah tahu yang mana yang akan terjadi. Faham? Cuma malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Bukan artinya Allah catat dua takdir dia. Enggak. Allah sudah tahu mana yang yang di ujungnya. Cuma malaikat tidak tahu mana yang akan terjadi pada hamba ini. Apakah dia nyambung silaturahmi atau tidak. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan Allah hapus catatan malaikat. Malaikat catat 50 tahun. Karena ini nyambung silaturahmi, Allah bilang hapus, ganti 70 tahun. Tapi intinya semua yang terjadi, seorang menyambung silaturahmi, lantas umurnya panjang, hartanya banyak, ini semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Namun kita tidak tahu isi catatan tersebut. Jadi kita pahami mudah saja, ini sebab dan akibat. Ingin umur panjang, silaturahmi. Ingin rezeki lancar, silaturahmi. Silaturahmi. Kadang-kadang saya renungkan sebagian ulama seperti di guru-guru kita, umur sampai 90 lebih padahal tidak pernah olahraga juga, maksudnya bukan olahragawan tapi umur panjang. Kemudian kita duduk makan dengan dia, ternyata dia makan gorengan juga. Astagfirullah, ini kita makan gorengan sudah gelisah, ini dia makan gorengan santai, masyaallah. Umur 90. Sementara ada yang sudah setengah mati. Saya datang orang, ibu-ibu nangis, Ustaz,
Dia olahragawan, jaga makan. Kemudian dia hancur kenapa? Kanker. Subhanallah, sudah jaga makan, olahragawan malah kena apa? Kanker. Dia makan gorengan dulu umur sampai 90 tahun. Kita enggak tahu. Ini semua sebab. Sebab untuk sehat banyak. Di antaranya silaturahmi, di antaranya menjaga makanan sehat, di antaranya ini sebab kita lakukan. Namun terkadang ada sebab yang lebih apa? Lebih kuat. Tapi intinya saya bukan suruh makan gorengan terus enggak ya. Enggak, maksud saya kita tempuh segala sebab ya. Kita tempuh segala sebab ya. Kalau ada yang bilang, Ustaz, saya punya teman silaturahmi terus tapi umurnya 50 tahun sudah meninggal. Itu dia silaturahmi. Kalau tidak silaturahmi 30 tahun sudah mati. Ada orang keluar rumah kemudian sebelum keluar rumah ditelepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Mama sehat, Masya Allah." Dia keluar ketabrak becak. Kalau dia tidak telepon ketabrak truk. Alhamdulillah dia telepon ketabrak apa? Becak. Jadi ini kita imani saja. Pingin tambah rizki, pingin tambah umur, sambung sama silaturahmi. Hadis berikutnya, hadis yang sama, hadis nomor 57, Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibrahim bin Munzir, qala hadatsana Muhammad bin Ma'an, qala hadatsani Abi an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'a lahu fi atharih, yang ingin dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka dia silakan menyambung silaturahmi. Lihatlah bahwasanya pintu panjang umur dan pintu rizki terbuka lebar di hadapan Anda. Nyambung silaturahmi. Tinggal lakukan. Kalau beriman lakukan. Kalau enggak beriman enggak usah ya. Beriman lakukan. Dan silaturahmi perlu perjuangan. Ada harta yang kita sisihkan. Ada kata-kata enak yang tidak kita suka dengar, kita bersabar mendengarnya. Ada waktu yang kita buang untuk kita kunjungi keluarga. Ada kita merendahkan diri kita untuk mengundang mereka ke rumah atau kita datang. Silaturahmi butuh perjuangan. Tapi lihat hasilnya di dunia, belum di akhirat. Di dunia hasilnya luar biasa. Ya. Ustaz, kalau ada orang niat silaturahmi, bolehkah Ustaz orang niat silaturahmi untuk panjang umur dan banyak rezeki? Boleh, Nabi yang suruh. Boleh tidak? Nabi suruh atau tidak? Nabi bilang siapa yang ingin. Berarti motivasi dari Nabi atau tidak? Boleh. Jadi boleh seorang niat duniawi dengan menyambung silaturahmi, tetapi tetap niat akhiratnya harus mendominasi. Tetap niat akhirat harus mendominasi. Artinya dia tidak hanya sekedar ingin panjang umur, banyak rezeki aja, tidak. Tapi ini salah satu faktor atau salah satu dampak kalau orang menyambung silaturahmi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selain dia tidak ingin dipuji oleh ayahnya, tidak ingin dipuji oleh ibunya, dia tidak mencari pujian dari kakak dan adik, jadi dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dampaknya semakin kuat. Dampaknya semakin kuat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan apa? Rizkinya. Tapi kita lanjutkan bab terakhir terkait dengan keutamaan silaturahmi secara spesifik. Bab 29, bab man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Bab siapa yang menyambung silaturahim, maka dia akan dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh kerabatnya. Dalam sebagian manuskrip atau nuskhah Al-Adabul Mufrad, di sini nuskhahnya man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu. Siapa yang menyambung silaturahmi maka dia akan dicintai oleh keluarganya. Dalam sebagian nuskhah, siapa yang menyambung silaturahmi ahabbahullah, Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Itu bahwasanya silaturahmi itu menyebabkan cinta Allah, dicintai oleh Allah, dan juga duniawi dicintai oleh keluarganya. Dia dicintai oleh Allah dan dia juga dicintai oleh keluarganya. Silaturahmi menyebabkan dua hal. Imam Bukhari menyampaikan hadis, qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghra an Ibni Umar qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimah nusi'a fi ajalih wa thurriya malahu wa ahabbahu ahluhu. Kata Ibnu Umar, ini bukan hadis tapi perkataan Ibnu Umar, dan ini di antara keistimewaan Adul Mufrad, sering menyampaikan asar-asar dari sahabat dan para salaf. Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, maka akan ditunda kematiannya, nusia ajaluh, nusia fi ajalih, ditunda ajalnya ditunda, wa atau thurriya maluhu atau sarra malahu, Allah akan membuat hartanya banyak, wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh kerabatnya, dicintai oleh kerabatnya. Dari sini maka
ada 3 faedah jika orang menggabungkan antara takwa dan menyambung silaturahmi. Jadi isyarat bahwasanya menyambung silaturahmi butuh ketakwaan. Butuh ketakwaan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan balas budi dari keluarga, jangan. Saya nyambung silaturahmi karena Allah. Bukan karena tapi Allah akan berikan dampak kebaikan. Tapi kita ketika menyambung silaturahmi karena Allah, kita telepon, kita merendahkan diri di tengah kesibukan kita, telepon kakak, telepon adik, kunjungi orang tua, apalagi kita super sibuk. Tapi kita yang sombong, jangan sombong. Orang banyak tidak silaturahmi karena sombong. Biar dia yang kunjung saya, saya orang sibuk, dia yang perlu sama saya. Enggak, kita yang meskipun dia perlu sama kita yang ke dia. Kita yang ingin cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahmi harus takwa. Manittaqa, siapa yang bertakwa wa wasala rahimah, kemudian menyambung silaturahim, maka dia mendapatkan 3 keutamaan. Pertama, panjang umur, kedua, harta yang banyak, ketiga, dicintai oleh keluarganya, Dan dan inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa dan menyambung silaturahmi. Kemudian beliau juga membawakan hadis berikutnya dari jalur yang lain. Beliau berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq qala haddatsani Maghra Abu Mukharik wa huwa al-Abdi qala Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, man ittaqa rabbahu wa wasala rahimah, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahmi, unsi alahu fi umurih, akan dipanjangkan umurnya, wa thurriya maluhu, akan dibanyakkan hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Ini adalah semua dampak-dampak duniawi, itu ganjaran duniawi yang disegerakan bagi orang menyambung silaturahmi. Kalau dia baik, keluarganya senang sama dia, senang kumpul di rumahnya. Kenapa dia menerima keluarganya dengan senang hati? Bukan kalau ada yang datang, ini siapa lagi? Mau nginap lagi, aduh. Tapi dia membuka diri, orang senang. Jadi kalau orang tahu dia membuka diri, orang senang datang ya. Cuma silakan orang datang, dia senang, orang datang ke rumahnya disiapkan makanan. Perlu pengorbanan, ikhlas kepada Allah. Dia tidak mencari pujian mereka, tapi mereka akan memujinya. Dia tidak mencari pujian mereka, tapi mereka akan memujinya. Dia tidak mencari penghormatan mereka, mereka akan menghormatinya. Kalaupun mereka tidak menghormati, yang dia cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala kajian kita. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.